Hai sahabat tanah air. Taiwan adalah sebuah pulau di Samudra Pasifik bagian barat yang terletak sekitar 160 km di lepas pantai tenggara Cina. Pulau ini memiliki panjang sekitar 395 km dari utara ke selatan, dan lebarnya mencapai 145 km pada titik terlebarnya. Taipei di utara adalah pusat pemerintahan Taiwan. Selain pulau utama, pemerintah Taiwan juga memiliki yurisdiksi atas 22 pulau dan 64 pulau di sebelah barat Kepulauan Penghu. Sebelum tahun 1600-an, Taiwan memiliki pemerintahan tersendiri, kendati tidak ada otoritas pusat yang berkuasa. Nah, ingin tahu lebih jelas kemajuan negara Taiwan yang menjadi gudangnya pekerja Indonesia? Dan apa bedanya Taiwan dengan Cina? Tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham. Pulau ini adalah bagian dari koloni Belanda selama sekitar 40 tahun pada awal hingga pertengahan abad ke-17. Dan kemudian merdeka kembali selama sekitar 2 dekade. Cina menguasai wilayah ini pada akhir abad ke-17 dan memerintah Taiwan selama sekitar 2 abad. Kemudian, Jepang menguasai Taiwan pada tahun 1895 setelah Perang Cina-Jepang yang pertama. Lalu Taiwan dikembalikan pada kendali nasionalis Cina pada tahun 1945 setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Namun demikian, pada tahun 1949, tentara komunis Cina yang kala itu dipimpin oleh Mao Zedong mengalahkan kekuatan nasionalis di daratan dan mendirikan Republik Rakyat Cina di sana. Pemerintah dan tentara nasionalis melarikan diri ke Taiwan yang sekali lagi mengakibatkan pemisahan antara Taiwan dari Cina. Pada tahun-tahun berikutnya, Taiwan mengklaim yurisdiksi atas daratan Cina dan juga Taiwan. Meskipun pada awal tahun 90-an, pemerintah Taiwan membatalkan klaim tersebut terhadap Cina. Pemerintah Cina di Beijing telah menyatakan bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas Taiwan dan terus menyuarakan kebijakan kesatuan Cina, bahkan dengan kekerasan sekalipun. Pada mulanya, Taiwan diakui oleh dunia sebagai sebuah negara. Akan tetapi pertanggal 12 Maret tahun 2023, Taiwan hanya diakui oleh 12 negara. Yang kebanyakan adalah negara kecil di Amerika Selatan dan Oseania, serta pemerintahan Vatikan di Roma. Di samping itu, Cina menegaskan bahwa negara-negara lain tidak dapat memiliki hubungan resmi dengan Cina dan Taiwan, sehingga Taiwan hanya memiliki hubungan diplomatik formal dengan beberapa negara. Amerika Serikat adalah sekutu de facto Taiwan yang paling penting. Meskipun terisolasi secara diplomatik, tetapi Taiwan telah menjadi salah satu pemain ekonomi utama di Asia dan salah satu produsen teknologi komputer terbesar di dunia. Semikonduktor sangatlah penting bagi teknologi yang menggerakkan dunia modern. Dan Taiwan selama beberapa dekade telah berdiri sebagai produsen chip semikonduktor terkemuka di dunia. Semikonduktor atau biasa disebut sebagai microchip ditemukan pada hampir setiap perangkat dari microwave, telepon seluler, laptop, mainan anak-anak, mobil, peralatan medis, kecerdasan buatan, hingga peralatan militer. Bahkan, sebagian besar mesin yang menggerakkan dunia modern saat ini mengandung chip semikonduktor. Ia menjadi semacam otak di dalam setiap teknologi. Dan tanpa otak ini, inovasi dan terobosan teknologi di era digital saat ini tidak akan mungkin terjadi. Dan hebatnya, Taiwan adalah produsen chip semikonduktor terbesar dan tercanggih di dunia, di mana mereka memproduksi lebih dari 60% semikonduktor dunia, dan yang terpenting 93% diantaranya merupakan semikonduktor tercanggih di dunia. Sejak pertengahan tahun 80-an, Taiwan hampir sepenuhnya menguasai kontrak manufaktur semikonduktor. Secara total, perusahaan manufaktur semikonduktor Taiwan mengumpulkan pendapatan sebesar 175 miliar dolar pada tahun 2022 dari perusahaan-perusahaan yang membentuk industri semikonduktor Taiwan. Taiwan Semiconductor Manufacturing Limited atau TMSC sejauh ini merupakan yang terbesar dan terpenting. Bahkan TMSC juga merupakan salah satu dari 10 perusahaan terbesar di dunia.
TMSC didirikan oleh Maurice Chang, seorang warga Amerika Taiwan pada tahun 1987. Chang yang sering disebut sebagai bapak semikonduktor lahir di Cina dan pindah ke Amerika Serikat untuk belajar di Harvard dan kemudian di MIT. Setelah mendapatkan pengalaman di industri semikonduktor di Amerika, Chang pindah ke Taiwan untuk memanfaatkan banyaknya perusahaan barat yang melakukan outsourcing kebutuhan manufaktur mereka ke Asia. Perusahaan ini adalah pelopor proses produksi 7 nanometer dan 5 nanometer untuk pembuatan semikonduktor dan merupakan perusahaan pertama yang menggunakan litografi ultraviolet ekstrim dalam proses fabrikasi semikonduktor. TMSC kini memiliki anak perusahaan di Cina, Amerika Serikat, dan Singapura. Juga memiliki kantor di Cina, Eropa, India, Jepang, Korea Selatan, serta Amerika Serikat. Sejauh ini klien terbesar untuk semikonduktor TMSC adalah Apple dan diikuti oleh raksasa teknologi berbasis DAS lainnya seperti AMD, Intel, Nvidia, Qualcomm, dan Broadcom. Dan hal ini menempatkan Amerika Serikat sebagai konsumen microchip Taiwan terbesar secara keseluruhan. Dan diperkirakan sekitar 65% pendapatan tahunan TMSC dihasilkan oleh klien Amerika Serikat. Kendati demikian, Taiwan selalu berada di bawah bayang-bayang invasi Cina. Sampai saat ini, Cina masih menginginkan unifikasi dalam menjadikan Taiwan sebagai bagian dari Cina. Bahkan untuk mewujudkan keinginan lama tersebut, Cina sangat siap untuk menggunakan cara-cara kekerasan. Akan tetapi saat ini pihak Cina lebih memilih jalan damai. Demikian ini karena Cina sangat bergantung kepada Taiwan dalam masalah teknologi semikonduktor. Cina sejauh ini merupakan importir semikonduktor terbesar. Pada tahun 2021, Cina membeli semikonduktor senilai lebih dari 430 miliar dolar dan 36% diantaranya berasal dari Taiwan. Meskipun Cina sendiri memproduksi beberapa semikonduktor, tetapi Cina sangat bergantung pada pasokan dari Taiwan untuk chip canggih. Semiconductor Manufacturing International Corp di Cina telah memproduksi chip 14 nanometer. Namun demikian, chip ini dianggap kurang canggih dibandingkan chip 3 nanometer yang diproduksi oleh TMSC. Alhasil, karena ketergantungan Cina pada chip yang diproduksi di Taiwan begitu besar, maka kecil kemungkinan terjadinya serangan oleh Cina kepada Taiwan. Sebab kehancuran pabrik pengecoran Taiwan akan berdampak secara langsung bagi kehancuran ekonomi Cina. Dan lebih dari itu akan sangat dahsyat dampak serangan terhadap Taiwan terhadap perekonomian global. Blokade atau invasi Cina ke Taiwan akan memaksa rantai pasokan di seluruh dunia menjadi terhenti, sehingga mengurangi triliunan dolar output perekonomian, dan kemudian menjerumuskan dunia ke dalam depresi ekonomi. Invasi ke Taiwan berarti sebuah bentuk kehancuran yang paling tidak menguntungkan, tidak hanya bagi dunia, namun juga bagi banyak perangkat modern yang kita gunakan sehari-hari. Dengan demikian, di satu sisi jaringan ketergantungan ini membantu menjaga perdamaian. Ketergantungan Cina pada TMSC dan perusahaan chip Taiwan lainnya menghalangi Partai Komunis untuk menginvasi pulau tersebut. Serta ketergantungan Amerika Serikat pada teknologi yang sama memberikan kredibilitas tambahan pada dukungan militernya terhadap Taiwan. Karena itu sangat tepat konduktor Taiwan digambarkan sebagai perisai silikon yang dapat melindunginya dari ancaman Cina. Itulah dia negara kecil yang memiliki teknologi sangat maju. Bagaimana pendapat kalian tentang Taiwan? Terima kasih.